Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kamil Pasar Ibu dengan NIM 1124 dengan matkul Sistem Informasi Manajemen dosen pengampu dengan Pak Zendi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi yang berjudul Audio Overthinking App. Oke, pada halaman pertama aplikasi ini kita akan ditujukan dengan login, bisa melalui email dan login menggunakan Sari atau password, atau kita bisa juga login menggunakan akun Google. Oke, langsung karena dalam aplikasi ini saya sudah tersimpan otomatis melalui akun Google, saya langsung saja menggunakan akun Google. Oke, tampilan aplikasinya seperti ini kira-kira. Oke, pada home atau beranda, setelah kita berhasil login, pengguna diarahkan ke halaman home. Pada halaman ini muncul ucapan selamat datang pada pengguna beserta kalimat motivasi bahwa setiap berusaha berasal dari pikiran yang menumpuk dan dapat dikelola melalui bantuan aplikasi. Di halaman ini terdapat dua tombol utama, yaitu tulis pikiran jurnal. Fitur ini digunakan untuk langsung menuju halaman jurnal agar pengguna dapat menuliskan semua pikiran, kecemasan maupun masalah yang sedang dirasakan. Tujuan fitur ini adalah membantu pengguna menyalurkan emosinya melalui tulisan sehingga beban pikiran menjadi lebih ringan. Lalu yang kedua ada latihan nafas mode fokus. Fitur ini digunakan untuk melakukan latihan pernapasan secara perlahan agar tubuh menjadi lebih rileks. Latihan pernapasan membantu menurunkan tingkat stres, meningkatkan fokus, dan mengurangi rasa cemas akibat overthinking. Setelah itu ada fitur pilih mood dan catat perasaan. Selanjutnya terdapat fitur pilih mood dan catat perasaan. Pada fitur ini pengguna dapat memilih kondisi emosinya, yaitu senang, tenang, biasa saja, khawatir, kecewa, atau sedih, kesal, atau marah. Setelah memilih mood, pengguna juga dapat menambahkan catatan singkat mengenai penyebab perasaan tersebut. Kemudian data disimpan menggunakan tombol simpan suasana hati. Semua data akan menjadi riwayat sehingga pengguna dapat melihat perubahan emosinya setiap hari. Oke, selanjutnya ada edukasi overthinking. Di halaman home juga terdapat informasi edukasi mengenai overthinking. Aplikasi ini menjelaskan bahwa overthinking sering muncul ketika seseorang terlalu memikirkan kemungkinan buruk di masa depan berdasarkan pengalaman buruk di masa lalu. Selain itu, aplikasi memberikan motivasi bahwa sebagian besar skenario buruk yang dibayangkan sebenarnya tidak pernah terjadi. Fitur ini bertujuan memberikan edukasi sekaligus meningkatkan kesadaran pengguna terhadap pola pikir negatif. Selanjutnya ada tombol panic button atau panic button. Di bawah terdapat tombol buka pertolongan dan tombol panik. Fitur ini digunakan ketika pengguna sedang mengalami kecemasan berlebihan atau serangan panik. Saat tombol ini digunakan, pengguna akan diarahkan untuk melakukan langkah-langkah sederhana seperti mengatur napas, menenangkan pikiran, dan fokus kembali pada kondisi saat ini. Fitur ini membantu pengguna mengurangi kepanikan secara cepat. Lalu selanjutnya ada riwayat mood. Pada fitur ini, di bawah fitur mood terdapat riwayat acak mood terkini. Fitur ini berfungsi menampilkan seluruh riwayat suasana hati yang pernah disimpan. Melalui fitur ini, pengguna dapat mengetahui apakah kondisi emosinya semakin membaik atau justru semakin sering mengalami kecemasan. Lalu di sini ada yang namanya pengingat kesadaran penuh atau reminder. Selanjutnya terdapat fitur pengingat kesadaran penuh. Pengguna dapat menentukan jam pengingat, pesan motivasi atau mindfulness, kemudian menekan tombol tambah pengingat. Pengingat ini berfungsi mengucapkan pengguna agar melakukan aktivitas khusus seperti latihan pernapasan, meditasi, menulis jurnal, atau beristirahat. Pada aplikasi ini juga terlihat contoh pengingat pada pukul 8 WIB untuk latihan pernapasan dan pukul 21 untuk menulis jurnal
sebelum tidur. Pengingat dapat diedit maupun dihapus sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya halaman jurnal. Menu berikutnya adalah jurnal. Halaman ini merupakan tempat pengguna melakukan brain dump, yaitu menuliskan seluruh isi pikiran tanpa harus menyebutkan perasaannya. Pengguna diminta mengisi pikiran atau masalah, isi harian secara detail, menulis suasana hati saat menulis. Setelah selesai, pengguna dapat memilih tombol analisis AI psikolog atau Gemini. Analisis AI psikolog atau Gemini inilah fitur utama aplikasi. Artificial Intelligence akan membaca isi jurnal, kemudian menganalisis pola pikir pengguna. AI membantu mengenali adanya kecemasan, pikiran negatif, distorsi kognitif, maupun kekhawatiran yang berlebihan. Setelah proses analisis selesai, AI memberikan saran, motivasi, sudut pandang baru, serta rekomendasi agar pengguna lebih tenang dalam menghadapi masalah. Dengan demikian, pengguna tidak hanya menulis jurnal, tetapi juga memperoleh umpan balik yang bermanfaat. Setelah itu ada simpan jurnal. Setelah analisis selesai, pengguna dapat menekan tombol simpan jurnal. Jurnal akan disimpan ke dalam database sehingga dapat dibuka kembali kapan saja. Oke, lanjut. Selanjutnya ada daftar jurnal. Di bawah halaman jurnal terdapat halaman jurnal dan catatan pikiran terbuka. Fitur ini berfungsi menyimpan seluruh jurnal yang pernah dibuat sehingga pengguna dapat membaca kembali perkembangan pikirannya dari waktu ke waktu. Oke, selanjutnya ada menu statistik. Selanjutnya terdapat menu statistik. Menu ini menampilkan berbagai informasi mengenai aktivitas pengguna, diantaranya login masuk ke jurnalan, menampilkan jumlah-jumlah yang telah ditulis pengguna, indeks berpikir berlebihan, menampilkan tingkat total tinggi berdasarkan hasil analisis jurnal. Semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi tingkat kecemasan pengguna. Jurnal terasosiasi AI menampilkan jurnal-jurnal yang telah dianalisis terhadap artificial intelligence. Pelacak suasana hati menampilkan jurnal data mood yang telah dicatat oleh pengguna. Dan kemudian ada visualisasi distribusi emosi. Fitur ini menyajikan grafik kondisi psikologis pengguna berdasarkan data yang telah ditentukan. Grafik membantu pengguna melihat emosi apa yang paling sering muncul. Lalu kemudian ada laporan analisis overthinking psikologis. Pada bagian ini sistem menghasilkan laporan otomatis berdasarkan seluruh data jurnal dan mood. Laporan berisi prediksi kondisi psikologis, tingkat fokus, kemampuan mengelola stres, serta rekomendasi terapi sederhana. Sebagai contoh, aplikasi merekomendasikan latihan pernapasan menggunakan mode fokus minimal 1 kali sehari sebelum tidur. Dengan adanya laporan ini, pengguna dapat mengetahui perkembangan kondisi tenangnya secara berkala. Lalu fitur yang terakhir adalah profil. Pada menu profil terdapat halaman yang ditampilkan foto atau inisial pengguna, nama pengguna, email, ID pengguna, status registrasi, status sinkronisasi database. Pengguna juga dapat mengedit profil maupun keluar dari akun. Pada bagian bawah juga dijelaskan bahwa data pengguna disimpan secara aman menggunakan file store atau penyimpanan lokal sehingga dapat tetap tersimpan meskipun aplikasi ditutup. Sebagai penutup, aplikasi Overthinking merupakan aplikasi pendamping kesehatan mental yang menunjukkan fitur pencatatan jurnal digital, analisis AI, statistik psikologis, pengingat mindfulness, mode fokus, dan tombol panik dalam satu platform. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, pengguna dapat lebih mengenali kondisi emosinya, mengurangi overthinking, membangun kebiasaan positif, serta memperoleh kebutuhan awal dalam menjaga kesehatan mental. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.